صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خدمت بمدحي أستقل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم الضاد ويسبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فساح سردنا في تجارتها لم تسترد نبي دنيا ولم تسمي ومن يوي أجلا منه بعاجمه يمين له العين في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حملي بمرسل فإن الذمة منه بتسميتي محمدا وهو في الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي أحدا بيدي فدلا وإلا فقال يا زال القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يجعل جرمينه غير مدرم ومنذ ألجأت أفكاري مدائحنا وجد على سحر ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا ضربت إن الحياة يمد الأزهار في الأكم ولا مولز حتى الدنيا التي تطفت يا ذا زهير بما أثنى على هرمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharaini amin ila an qala babus subai wa fihi asyratu mawa'id
khamsatun akhbar wal baqi athar. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Musannif mengatakan Babul Usyari. Iya, babu subai. Iya, balik maning. Babul Usyari, bab yang ke-10. Wa fihi tis'un wa ishruna maw'idah. 11 akhbar wal baqi athar. Malam hari ini kita alhamdulillah masih diberikan istiqomah berada di majelis-majelis yang mulia, majelis yang penuh barokah, bersama-sama menuntut ilmu Allah dan Rasulnya, bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan dengan kemuliaan majelis ini segala hajat kita diijabah, dosa kita diampuni, dan kita diberikan keturunan soleh solehah, amin ya rabbal. Babul Usyari, bab yang ke-10. Wa fihi, di dalamnya, tis'un wa ishruna maw'idah. Bab yang ke-10 ini terdiri dari 29 nasihat, 11 akhbar, 11 merupakan hadis, wal baqiyah athar, sisanya adalah athar, yaitu nasihat para sahabat, nasihat para ulama. Al-magalatul ula, magalah yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisiwak fa inna fihi 10 khisalin yutahhirul fam wa yurdi rabb wa yuskhitu syaitan wa yuhibbuhur rahman wal hafadhah wa yashuddul lithah wa yaqta'ul balgham wa yutayyibun nakhah wa yudfi'ul mirrah wa yudhibul bahar wa huwa minas sunnah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab yang pertama ini, magalah yang pertama, bab yang ke-10 merupakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, alaikum bisiwak, hendaklah kalian memiliki siwak, hendaklah kalian senantiasa memakai siwak. Barang pada duit tak beli siwak ke? Bukan orang duit siwak kan jaluk beko ning Habib Jen. Pengen siwak ki bu, iya barangnya enteng. Ya tapi nganggo istiqomah ku abot, saking entenge ku sering klalen naroe nepluk beli weruh, ya wis tuku sedina rong dina ilang, tuku maning sedina rong dina ilang, akhirnya suwe-suwe beli kiyang ya. Supaya kiyang pada nganggo siwak, maka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siwak ini memiliki banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Kata beliau, alaikum bisiwak, hendaknya kalian menggunakan siwak. Fa inna fihi 10 khisalin, maka sesungguhnya
di dalam siwak itu ada 10 kebaikan, ada 10 manfaat. Ana pira je Bu? 10 kebaikan, 10 manfaat. Dan tentunya kebaikan di sini baik urusan dunia sampai urusan akhirat. Ya, hanya dengan menggunakan siwak. Mudah organe murah mangewu 10.000. Tapi sing abot iku istiqomah. Sing enteng istirahat. Istirahat enteng, istiqomah abot. Jadi siwak itu memiliki 10 keutamaan, 10 manfaat. Yang pertama, yutahhirul fam. Bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut. Bizawalir raihatil karihah. Yang mana maksud daripada membersihkan mulut adalah bisa menghilangkan bau tidak sedap. Mambu jengkol, mambu bawang, mambu ya, ini bisa hilang kalau kita senantiasa memakai siwak. Maka gantine siwak ya sikat gigi. Harapan turu gosok gigi, tangi turu gosok gigi. Ya begitu juga penggunakan siwak. Siwak itu kegunaannya diantaranya mau melakukan amal kebaikan, apalagi mau melakukan sholat. Sangat dianjurkan bersiwak. Kemudian bangun tidur juga dianjurkan bersiwak. Jadi yang pertama manfaat daripada siwak bisa membersihkan mulut, menghilangkan bau tidak sedap. Yang kedua, wayurdhir rabb, bisa mendatangkan ridhone Gusti Allah. Ay yuthibu alaihi. Artinya orang pakai siwak itu akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Yang ketiga, yuskhitu syaiton, membuat syaiton murka. Ya, seton iku beli seneng pendate ana wong nganggo siwak. Tapi setan senenge pendate ana wong pada ngudut. Ya, jadi giliran nganggo siwak ya seton kumurka beli seneng. Wa yuhibbuhur rahman wal hafadhah. Dan orang yang menggunakan siwak akan dicintai Allah yang Maha Pengasih, dan juga akan dicintai oleh para malaikat Allah. Alladzina yahfadzunal 'abda bi kitabati a'malihi wa ghairihi. Selain dicintai Allah, juga dicintai malaikat-malaikat Gusti, malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan, seneng pendate ana wong nganggo siwak. Malaikat penebar rahmah, banyak malaikat, dan mereka malaikat suka, seneng ketika manusia menggunakan siwak. Kemudian manfaat berikutnya, wa yashuddul lithata bikasri lam wa huwa lahmul asnan, menguatkan gusi. Menguatkan gusi. Wuru gusi, daging sing ana ning untu kiarane gusi. Orang semakin sering pakai siwak, maka gusinya semakin kuat. Istiqomah selalu pakai siwak, ya insya Allah bukan hanya gusi, ya tekang untune gak kuat. Ya kebalikannya, orang kuat ngopi ya geli sompong. Iya untune ireng suwe-suwe ompong.
Ya, tapi kalau pakai siwak bisa menguatkan gusi, bisa menguatkan gigi. Lalu manfaat berikutnya wayaqta'ul balgham. Bisa menghilangkan dahak. Bisa menghilangkan dahak, riak. Wa yutayyibun nakhah. Ai an-nafas minal unfi, juga bisa memperbaiki atau bisa apa ini namanya, thayyibun nakhah, menghilangkan bau tidak sedap yang muncul dari hidung. Ya, bau yang tidak sedap yang muncul dari hidung, ya itu bisa hilang dengan bersiwak. Wa yudfi'ul mirrata bikasril mim wa huwa khaltun min akhlatil badan kasofra was-sauda wad-dam wal balgham. Wa fi riwayah wa yuslihul ma'idata. Dan juga dengan bersiwak bisa menghilangkan cairan yang ada di badan, baik itu cairan yang warnanya kuning, cairan yang warnanya hitam, bisa membersihkan darah, bisa membersihkan dahak, dan di dalam riwayat juga bisa memperbaiki lambung. Anak beli sing duwe penyakit mah, duwe penyakit mah, oke. Nah ini bisa kita gunakan cara dengan bersiwak asal istiqomah. Ya Bu, insya Allah penyakit lambungnya, penyakit mae waras. Amin ya robbal. Amin mah gampang, siwakannya gelem tak beli. Engkau sedina rong dina pratin maning. Ya kita niatkan ya besok atau lusa insya Allah kita akan beli siwak. Yang nonggoni wong balik kaji wis pada balik entok oleh ya kaji ya. Nonggoni wong umroh durung ana sing pada umroh. Wis niati bae tuku ning endi ning dibailah los tuku. Ning kita laka tutup toko ega. Kemudian manfaat berikutnya adalah wayujlil basar yakshif zulmatahu, bisa menerangi pandangan, menghilangkan kegelapan, membuka tabir kegelapan. Bisa pandangan hati, bisa juga pandangan kedua mata kita ini ya semakin sehat. Amin ya robbal. Wa yudhibul bahar ay natnu raihatil fam, bisa menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, juga bisa menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Wahwa, dan bersiwak minas sunnati, termasuk sunnah tariqatul Muhammadiyah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudawwimu alaih, beliau Rasulullah senantiasa menggunakan siwak. Yang paling afdol itu ya dengan kayu arok, kayu siwak. Ini yang paling afdol. Enggak punya siwak, ya bolehlah dengan yang lainnya. Misalkan siwaknya ketinggalan mau sholat, ya boleh dengan baju kita, asal nempel saja di gigi, niat bersiwak. Enggak usah giginya dikusek-kusek bari kelambi sampai kelambi putih dan dia kuning. Beli usah, asal nempel di gigi ya. Atau boleh ya eman jek lambi anyar masa harapan nganggo siwak kone mau bujigong. Boleh menggunakan tangan orang lain.
Ya boka tanah sing ikhlas kawis beli papa aja barokah. Kita tangannya kita bae wak. Baka tangan dewek boleh, tapi tangannya wong sejen oleh. Ana sing gelem beli, Bu. Kayak laka sing gelem, Bu ya. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, as-salatu bisiwak afdal min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Salat menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 salat tidak menggunakan siwak. Ya, salat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 salat tanpa siwak. Wa hadza la yadullu ala afdhaliyati siwak alal jamaah. Dan ini tidak menunjukkan afdolnya siwak terhadap salat berjamaah. Bukan. Salat berjamaah tetap lebih afdol. Apalagi sudah sholatnya berjamaah lalu dia menggunakan siwak. Ya, bukan berarti sholat sendirian pakai siwak lebih afdol daripada sholat berjamaah tanpa siwak, bukan. Ya, artinya sholat sendirian pakai siwak ini lebih afdol daripada ya sholatnya orang lain sendirian juga tanpa siwak. Ya, sebab sholat jamaah ini termasuk maziyah keistimewaan. Allati hiya bisab'in wa ishrin, yang mana sholat jamaah itu keutamaannya adalah dengan 27 derajat. Li'anna darajata min hadhihi qad ta'dil katsiran min tilka sab'in. Ya, karena 20 derajat ini bisa jadi ya lebih afdol, lebih banyak, ya lebih mulia daripada 70 salat, karena salatnya berjamaah. Ya, jadi ibu-ibu usahakan salatnya berjamaah, ya siwake ora ketinggalan. Insya Allah itu adalah 10 daripada keistimewaan menggunakan siwak. Ada pula keistimewaan yang lainnya. Di antaranya apa? Orang yang istiqomah pakai siwak kelak di akhir hayatnya dimudahkan oleh Allah meninggal dalam keadaan iman Islam, bahkan dimudahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Amin ya robbal. Keutamaan yang lainnya, orang yang memakai siwak, suka bersiwak, mudah untuk menghafalkan ilmu. Ya, bacaannya juga lebih fasih. Ya, bacaannya lebih fasih. Yang ingin baca Qur'annya fasih, ya, maka dengan cara sering-seringlah bersiwak, insya Allah. Ya, jadi pasang niat dari lubuk hati yang terdalam, insya Allah kita semua menghidupkan sunnah Nabi, yaitu kita akan bersama-sama menggunakan siwak, insya. Bahkan kata Nabi, raq'atun bisiwak afdal min sab'ina raq'ah bi ghairi siwak. 1 rakaat salat menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ku enak sembayangnya 1 rakaat tapi nganggo siwak. Wah, lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi insyaallah ya, untune sehat, gusine sehat. Termasuk maukah membersihkan cairan-cairan yang ada di badan,
cairan kuning, cairan hitam, ya termasuk insya Allah akan menyembuhkan perut, menyembuhkan penyakit lambung. Amin ya robbal. Wal magalatu tsaniyah, dan magalah yang kedua, qala Abu Bakar Siddiq, berkata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma min abdin, tidaklah dari hamba Allah, razaqahullah, yang diberikan rizki oleh Allah, asra khisalin, berupa 10 macam, illa waqad naja, kecuali hamba Allah tadi telah selamat, minal afat, dari penyakit, wal ahad, dan dari musibah, kulliha, semuanya. Orang ketika diberikan rizki dengan 10 poin oleh Allah, maka orang tersebut selamat dari penyakit, selamat dari kesusahan, selamat dari musibah. Yang pertama, wasara fi darajatil muqarrabin, dan orang tersebut akan menjadi berkumpul mendapatkan derajat muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang dekat dengan Gusti Allah. Wa nala darajatal muttaqin, dan akan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Lalu apa saja 10 poin tersebut? Yang pertama, sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un, senantiasa jujur, ya senantiasa jujur, tidak boleh berbohong. Ma'ahu qalbun qani'un, dibersamai dengan hati yang menerima apa yang telah ditentukan oleh Gusti Allah. Ya, ketika ada orang masya Allah jujur, nggak pernah berbohong, hatinya juga selalu menerima, dipai enak alhamdulillah, dipai blenak alhamdulillah, ora dipai apa-apa alhamdulillah. Ya, karena takdir itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur Gusti Allah, yang menghendaki Gusti Allah. Kita mau protes berarti protes ning Gusti Allah, ya wis terimaan baik, ya enak terimaan, belenak terimaan, enak alhamdulillah, belenak ya sabar. Ya, mungkin Allah sedang menguji kita, ya, sampai di mana kesabaran kita, sampai di mana keimanan kita, khususnya iman terhadap qada dan qadar. Tapi ya mudah-mudahan Allah menakdirkan untuk kita semua yang baik-baik, yang bagus-bagus. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi orang kalau sudah lisannya jujur, hatinya menerima, wah ini pemberian datang dari Allah. Bisa dipastikan orang tersebut selamat dari penyakit, ya selamat dari kesumpekan, kesusahan. Amin ya robbal. Tapi kalau lisannya nggak mau jujur, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bikin berita hoax, dikit-dikit mengadu domba, dikit-dikit fitnah, ya wis sing ana unggal dina urusan, unggal dina ngejak gulet, unggal dina wah bikin onar. Naudzubillahi min, uripe beli bakal selamat, beli bakal tenang. Maka lisan kita ini ya ajak dan latih untuk senantiasa jujur insya. Wasani, dan yang kedua, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daim. Pemberian Allah adalah kesabaran yang sempurna, dibersamai dengan rasa syukur yang kontinu. Ya, hatinya sabar atas segala macam hal.
Ya pegel je sembayang bae ya sabar. Ya pegel je mola bae beli oli-oli duit sabar. Ya pegel je urip ki blenak bae ya sabar. Sabar. Dibersamai dengan apa? Dengan senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu. Bagian duit ora oli tapi Gusti Allah masih maringi bagian duit ora oli tapi Gusti Allah masih mengizinkan kita semua berada di majlis-majlis masih bisa alhamdulillah. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul iman as-sabru was-samahah. Rasulullah juga bersabda, iman yang paling afdol adalah sabar dan pemaaf. Ya, sabar dan pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita disakiti, kalau kita dizolimi, kembalikan kepada takdir. Mungkin itu sudah kehendak Allah dan Allah ingin tahu apakah kita ini tergolong orang yang sabar atau orang yang beli sabaran. Ya, ini takdir Allah untuk menguji kita. Apakah kita ini mudah memaafkan atau sebaliknya gampang balas dan dendam. Cinta ditolak, dukun bertindak. Wah bahaya ke. Lalu berikutnya yang ketiga, wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Kefakiran yang selalu dan dibersamai dengan zuhud yang ada. Ya, kalau ada orang fakir, miskin, zuhud, wah ini luar biasa ini. Ya, bukan sembarang manusia. Ya, orang miskin, fakir, sabar, zuhud, ahli ibadah maning. Orang hebat ini. Ya, orang yang kaya raya kalah hebatnya. Ya, sebab apa? Sabar. Sabar menghadapi kefakiran, kemiskin. Ya kula sampean je kempong, sedina kempong ya kaya-kaya beli sabar. Ya wong lanang biasa unggal dina esuk mangan, awan mangan, bengi mangan. Barang kin diklantang ning rabine telung dina, sarapan laka, mangan awan, masak dewek, bengi luru dewek, telung dina, kira-kira sabar apa ngamuk? Wake ngamuke. Kunku dauga telung dina, wis beli sabaran. Barang kin ana wong melarat, wong miskin, ora duwe apa-apa, kempong ya unggal dina tapi sabar. Pengen mongkonon. Iya, giliran melarat emong, giliran sugih pengen. Amin ya robbal alamin. Ruwiyana sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'asyiral fuqara utullaha ar-ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Rasulullah bersabda, ya ma'asyiral fuqara, wahai orang-orang fakir, utullaha, berikan kepada Allah ar-ridha, ridhonya. Wahai orang miskin, ridholah, terimalah takdir Gusti Allah. Min kulubikum, dari hati kalian yang terdalam. Tadfaru, maka kalian beruntung. Bithawabi fakrikum, dengan pahala kefakiran kalian. Ya, wa illa fala. Tapi kalau ada orang miskin, orang susah, orang fakir enggak sabaran, ya maka tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang miskin yang sabar ini istimewa. Sebab apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu bisa jadi setitik maning sebentar lagi menjadikan orang itu kufur nikmat. Maksude sing beli sabaran urip lenak lurus baik, ngenteni gajian baik, suwe sugie.
Coba uripku miring setitik kah? Ana wong korupsi meluan. Gelis ku sugih. Ya Bu. Iya, sebab apa mau ka beli sabaran kah? Aya, uripe beli sugi-sugi, pengen sugi, wah wis korupsi. Aya, jambret, nyolong, garong, sugi. Berarti beli sabar. Ya padahal beli melarat kun ku beli. Ya tapi sederhana, serba kecukupan, tapi ya angger pengen gagi sugi. Ya beli sabar, akhirnya wis lah asal jukut baik. Sing penting ana duit, ya halal haram beli peduli. Sing penting memperkaya diri sendiri. Ya awas bae umay hati-hati dijarah engko ini penduduk. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Amin ya rabbal. Dan rezeki yang barokah yang bisa sampai akhirat adalah rezeki yang digunakan untuk ibadah. Ya apa maning nganggo nyenengaken Kanjeng Nabi ki dilat paning majelis ki muludan. Muludan durung gini. Durung. Ya Bu, dilat maning muludan sing duwe duit bruk duite, sing duwe wedhus bruk wedhuse, sing duwe tenaga ora duwe apa-apa wis bagian nggo tenagane bae. Sing duwe apa maning? Duit laka, wedus langka, mas batangan je pirang-pirang los, ora apa-apa mas batangan enggak. Ya Bu, nganggo Kanjeng Nabi dan insya Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik untuk membalas kebaikan. Pasti semuanya akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah kene akhir rezeki sehat afiat bisa menyemarakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.